Saya Wiwin Widiawati, asal dari Majalengka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin bertanya Bu ya, ada pertanyaan titipan dari teman saya. Bagaimana kalau istri ditinggal suami ditinggal suami, udah gitu menikah lagi? Siapa yang menikah lagi? Di surga ketemu suami yang mana? Ditinggal meninggal maksudnya? Iya, istri meninggal suami, udah gitu menikah lagi. Nanti di surga ketemu suami yang mana? Kalau suami kan katanya boleh menikah lagi, karena di surga memilih istri yang paling soleh. Kalau istri katanya nggak boleh nikah lagi, nantinya takut nggak bersama lagi sama suami yang dulu gitu. Mohon pencerahannya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau belajar itu dari orang yang ada ilmu dong. Masa orang suaminya meninggal nggak boleh menikah lagi? Itu kebutuhan pribadi. Banyak dari sahabat Nabi, janda-janda sahabat Nabi menikah lagi ada. Yang nggak boleh adalah ummahatul mu'minin. Nggak bisa. Ibunda kita, karena kaum mukminin semua adalah anak-anaknya. Setelah baginda wafat, tidak ada siapapun yang boleh berpikir ke sana. Tapi selain itu boleh menikah. Adapun masalah nanti di sana, Anda jangan bingung, Anda di sorga. Matastahihil anfus itu apapun yang Anda inginkan dikabul. Mana yang paling senang buah Anda, sudah masuk surga dulu aja. Anda hanya mikir ini suami mana. Makanya kalau mau nikah dengan suami benar. Maksud kami sampaikan kepada para janda-janda. Ketahuilah bahwasanya, dan juga yang punya anak janda atau punya ibu janda, ketahuilah bahwasanya yang harus ditakuti oleh orang-orang seperti itu adalah karena dia punya pengalaman urusan dengan lawan jenis. Yang harus ditakuti adalah masalah yang hina, yaitu perzinaan. Dan tidak ada boleh melarang mereka menikah. Kalau mereka punya hajat pribadi, memang itu hajat pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada anak siapapun. Nggak bisa diwakilkan bapaknya, anaknya nggak bisa, urusan pribadinya harus menikah. Maka menikah itu adalah solusi. Maka anak, wahai anak, jangan anggap ibumu yang janda itu selamanya sebagai ibu, tapi harus kau anggap dia adalah sebagai wanita yang punya hajat pribadi yang harus dipenuhi. Harus paham ini. Ini ada. Sama sebaliknya orang tua juga bukan demikian. Kadang-kadang orang tua melarang anaknya nikah. Dia sudah tua, anaknya masih muda pengen nikah. Masalah pernikahan, pintu halal harus dibuka selebar-lebarnya. Jangan sampai pintu halal tertunda membukanya. Di saat kita menunda membuka pintu halal, jangan-jangan pintu haram yang terbuka. Kehinaan hari ini begitu mudah. Jauh lebih mudah daripada zaman dulu. Anda yang seumur kami, apa yang ada pada Anda tentang media? Telepon jarang, yang punya hanya Pak Lurah satu. Televisi hanya Pak Lurah satu yang punya. Pembangkit syahwat tidak sedahsyat hari ini. Nah, kalau sebegitu pernikahan kita persuit hari ini mau apa anak kita? Sampaikan kepada sang janda itu, kalau pengen nikah, tapi ingat suaminya yang benar, bukan karena kamu tertipu, suami yang soleh. Tapi aku nanti ketemu dengan suamiku, enggak? Sudahlah, nikah dulu, nanti kalau nikahmu benar, yang bikin enggak ketemu, yaitu apalah apa? Suaminya meninggal enggak menikah, lalu dia zina, dia ini melakukan keharaman, syahwatnya, itu yang enggak benar. Menikah adalah hal yang wajar, bukan aib. Yang aib itu melakukan zina. Anehnya di negeri ini adalah kalau nggak nikah itu biasa, pacaran segala macam. Nikah kan Anda dibikin aneh. Semoga ini janda-janda mendengar suara ini dijaga oleh Allah. Kalaupun tidak menikah dijaga oleh Allah. Kalau menikah ketemu suami yang baik. Siapa yang melarang menikah? Tidak ada yang melarang menikah. Dianjurkan menikah. Ini bahaya banget. Sebuah kisah, ada seorang wanita menangis di hadapan kami. Karena anaknya tidak mengizinkan nikah. Karena bukan gitu. Saya bisa bertahan, dia tidak mau menikah, anaknya belum mau menikah. 5 tahun dia. Setelah itu 5 tahun menangis dia. Kenapa? Saya bisa bertahan 5 tahun untuk memenuhi keinginan anak saya agar saya tidak menikah, Bu ya. Terus dia nangis habis-habis. Setelah itu apa? Saya kepleset dalam zina. Itu kan? Dan betul, memang waktu ditinggal oleh suaminya, memang anaknya kecil. Dia masih sibuk dengan anaknya.
Giliran anaknya sudah kuliah, lihat setan pandai ini. Di saat itulah dia melakukan kehinaan, padahal pintu halal buka. Makanya anak, wahai anak, jangan anggap ibumu selamanya sebagai ibu. Anggap dia sebagai seorang wanita yang perlu dimuliakan oleh seorang suami. Urusan cemburu dan sebagainya, urusan dunia. Di akhirat nggak ada itu semuanya. Ayahandamu yang sudah di alam barzah, kalau melihat ibumu solehah, takut zina, takut haram, kemudian menikah, ayahmu yang di alam barzah bangga, karena itu buah didikanku dulu waktu di dunia. Halal penting, naudzubillah. Kadang-kadang iseng, mohon maaf, perempuan lihat gambar-gambar enggak, pelampiasan syahwat, terhina. Nikah pintu halal harus buka. Lalu nanti di surga dengan siapa? Suami pertama, kedua, atau ketiga? Masuk surga dulu suruh pilih nanti. Ya sampai bingung. Surga kan suka hati. Kita punya lintas langsung dikabul. Selesai insya Allah. Semoga indah semuanya. Tolong pernikahan. Sama. Seorang anak melarang bapaknya menikah lagi. Ada. Hei anak dengar. Bapaknya sudah tidak ada, ibunya sudah meninggal dunia, bapaknya nggak boleh menikah dan sebagainya. Kata anak perempuan, akan aku rawat bapakmu. Kamu hanya bisa berat makan dan dohir, tapi urusan batinnya nggak bisa. Inilah syariat. Kemudian hei para janda-janda, jadilah anda Khadijah. Sayyidah Khadijah itu cerdas. Jadi kalau menikah itu setelah merenung panjang, bukan kejebak dalam cinta yang nggak jelas. Jadi Sayyidah Khadijah tuh lihat laki-laki hebat, nggak pandang muda lebih muda, nggak ada masalah. Dia soleh, dia baik, dia jujur, dia kayaknya penuh berkah. Kalau dagang kok laku bener nih dagangannya. Biarpun umurnya jauh, Sayyidah Khadijah 40, Sayyidina Nabi 25. Sampailah Sayyidah Khadijah kepada Rasul. Tapi bukan sewaktu Sayyidina Nabi bekerja di Sayyidah Khadijah itu orang yang ngerti manajemen, handal dalam bisnis. Nggak langsung ketemu Nabi, enggak. Orang lain yang ketemu. Hanya memantau apa yang dilakukan Muhammad bin Abdullah. Bagaimana bisnisnya. Yang cerita yang nemen itu, ajib. Orang ini baik banget. Jujurnya luar biasa. Berkah semua. Nah, kemudian dia gini-gini. Baru Sayyidah Khadijah mantap. Pengen tahu? Bukan pakai WA. Dibohongi kalau pakai WA itu. Hei ibu-ibu janda, dibohongi nanti WA. Bilang ke Ustadz, ya Ustadz, saya sudah gak punya suami, tolong carikan anak laki-laki yang baik. Nanti ketemu judul yang baik. Di WA-in, wah ini anak. Dibohongi nanti. Apalagi Facebook. Kalau Anda menemukan orang baik, Anda boleh berbicara. Karena haram harus kita hindari. Haram harus kita hindari. Cuman, jika ada seorang wanita setelah suaminya meninggal lalu tidak menikah, sah-sah saja. Karena bisa saja dia tenggelam dalam kecintaan kepada Allah, sibuk dengan anak lalu tidak ada bangkit syahwat sama sekali. Ada. Tidak menikah lagi, sah-sah saja. Tapi kalau anda yang ngukur diri anda sendiri, kalau anda syahwat anda sering bergolak, anda harus melangkah kepada arah ke sana. Baik, ini nasihat. Karena pertanyaan-pertanyaan begitu sering akhirnya memaksa dia tidak menikah untuk dengan suaminya. Tak tanya dengan suaminya pun tidak ketemu. Kenapa? Dia bejat setelah itu. Hati-hati, takutlah kepada Allah. Makanya kami selalu sambut masalah berzinahan. Begitu mudah hari ini dilakukan oleh seorang hamba. Melakukan kehinaan zina. Khususnya bagi mereka wanita-wanita yang pernah punya pengalaman dengan laki-laki dan sebagainya. Karena dia pernah menikah dan sebagainya. Kecuali memang Anda adalah orang yang sejuk, teduh, lalu nggak hasrat itu sah-sah. Tapi ingat, bagi siapapun yang syahwat yang bergolak kuat bukan aib dan celah, itu Allah beri. Tinggal apa penyalurannya yang benar, gitu saja. Jadi orang punya syahwat bukan celah dan aib loh ya. Ada orang mungkin laki-laki syahwat dia tinggi, loh kenapa? Itu kan berian dari Allah. Seperti orang keker badannya, seperti orang lantang suaranya, seperti orang itu sama berian Allah. Lalu apa? Ya pelampiasannya dong. Yang halal kan tidak ada syahwat yang Allah berikan kepada hambanya kecuali Allah beri penyaluran yang istimewa. Halal, pernikahan, selesai. Jadi kalau punya syahwat Anda tidak usah malu. Anda menikah. Dan tidak dianjurkan Anda minum pil apa agar syahwat saya tidak bangkit. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Atau langsung laki-laki saya pergi ke dokter. Biar apa? Saya dibikin impoten saja. Nggak boleh, begitu haram, dosa. Ya, ini saja insyaallah nasihat-nasihat pernikahan. Semoga Allah menjaga semuanya, dijauhkan dari zina.
Dibuka pintu halal dan semoga Allah mencukupkan kita dengan yang halal. Wallahu a'lam bishawab.